Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhati Sembiring dari Departemen Teknik Industri Universitas Sumatera Utara. Senang sekali dapat bertemu kembali pada materi mata kuliah analisis biaya, dan pada kali ini kita akan sama-sama mempelajari mengenai manajemen control systems, transfer pricing, and multinational considerations. Baiklah, semoga hal-hal yang akan ditampilkan pada video berikut ini semakin memperkaya wawasan kita semuanya. Terima kasih. Manajemen control systems adalah cara mengumpulkan dan menggunakan informasi untuk membantu dan mengkoordinasikan keputusan perencanaan dan pengendalian di seluruh organisasi, dan hal ini juga dipergunakan untuk memandu perilaku para manajer dan karyawan lainnya. Sistem pengendalian manajemen yang dirancang dengan baik dengan menggunakan informasi baik dari dalam perusahaan seperti laba bersih dan kepuasan karyawan maupun dari luar perusahaan seperti harga saham dan kepuasan pelanggan. Sistem pengendalian manajemen terdiri dari sistem pengendalian formal dan informal. Sistem pengendalian manajemen formal suatu perusahaan mencakup aturan yang eksplisit, prosedur, ukuran kinerja, dan rencana insentif yang memandu perilaku manajer dan karyawan lainnya. Para pemerhati, sistem pengendalian formal terdiri dari beberapa sistem. Seperti contoh, sistem akuntansi manajemen yang menyediakan informasi mengenai biaya, pendapatan, dan sistem sumber daya manusia yang memberikan informasi tentang perekrutan, pelatihan, ketidakhadiran, dan kecelakaan. Sementara itu, sistem mutu akan memberikan informasi tentang hasil, produk cacat, dan pengiriman yang terlambat kepada pelanggan. Sistem pengendalian manajemen informal mencakup nilai-nilai bersama, loyalitas, dan komitmen bersama di antara anggota organisasi, budaya perusahaan, dan norma-norma tidak tertulis tentang perilaku yang dapat diterima oleh manajer dan karyawan lainnya. Contoh slogan perusahaan yang memperkuat nilai dan loyalitas. Agar pengendalian manajemen dapat efektif, maka sistem pengendalian manajemen harus diselaraskan dengan strategi dan tujuan organisasi, dan juga sistem pengendalian manajemen harus dirancang untuk mendukung tanggung jawab organisasi dari masing-masing manajer. Sistem pengendalian manajemen yang efektif juga harus mampu memotivasi manajer dan karyawan lainnya. Motivasi adalah keinginan untuk mencapai tujuan yang dipilih dan dikombinasikan dengan tujuan yang dihasilkan. Keselarasan tujuan. Ketika individu dan kelompok bekerja untuk mencapai tujuan organisasi, maka manajer haruslah bekerja selaras dengan tujuan keseluruhan manajemen puncak. Upaya yang dapat dilakukan adalah manajer berjuang dan berusaha keras untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini dapat dicapai melalui pengerahan tenaga fisik, seperti bekerja, melakukan upaya produksi dengan lebih cepat, juga bekerja memiliki ketekunan atau kecerdasan yang digunakan ketika mengoperasikan sebuah mesin. Seorang manajer ketika mengumpulkan dan menganalisis data, maka akan senantiasa memeriksa investasi-investasi yang terdapat pada sistem mereka. Sistem pengendalian manajemen berperan penting memotivasi karyawan agar dapat mengerahkan upaya yang maksimal.
Imbalan yang akan diperoleh dapat berbentuk uang, saham perusahaan, penggunaan mobil ataupun fasilitas perusahaan, maupun keanggotaan dalam sebuah klub, ataupun bentuk non-moneter seperti jabatan yang lebih baik, tanggung jawab yang lebih besar, maupun wewenang atas jumlah karyawan yang lebih banyak. Sistem pengendalian manajemen haruslah sesuai dengan struktur organisasi. Organisasi yang strukturnya terdesentralisasi memiliki masalah tambahan yang perlu dipertimbangkan agar sistem pengendalian manajemennya dapat efektif. Desentralisasi adalah kebebasan bagi manajer di tingkat bawah organisasi untuk membuat keputusan. Para pembelajar, berikut ini adalah manfaat desentralisasi. Yang pertama, menciptakan daya tanggap yang lebih besar terhadap kebutuhan pelanggan, pemasok, dan karyawan subunit. Kemudian, dapat menghasilkan keuntungan dari pengambilan keputusan yang lebih cepat oleh manajer subunit. Lalu, ini akan meningkatkan motivasi manajer subunit, kemudian membantu pengembangan dan pembelajaran manajemen, serta akan mempertajam fokus manajer subunit, memperluas jangkauan manajemen puncak. Biaya desentralisasi. Pengambilan keputusan yang lebih terpusat akan menunjukkan biaya desentralisasi sebagai berikut. Yang pertama, pengambilan keputusan yang kurang optimal. Biaya ini muncul karena manajemen puncak telah menyerahkan kendali atas pengambilan keputusan. Jika manajer subunit tidak memiliki keahlian atau bakat yang diperlukan untuk menangani tanggung jawab ini, maka secara keseluruhan perusahaan akan lebih buruk. Bahkan jika manajer subunit cukup terampil, pengambilan keputusan suboptimal juga disebut pengambilan keputusan yang tidak selaras, atau pengambilan keputusan yang disfungsional akan terjadi ketika manfaat keputusan untuk satu subunit Hal ini paling umum terjadi ketika subunit dalam perusahaan sangat saling bergantung. Contohnya, ketika produk akhir dari suatu subunit digunakan atau dijual oleh subunit yang lain. Memfokuskan perhatian manajer pada subunit daripada perusahaan secara keseluruhan. Manajer subunit individu dapat menganggap diri mereka bersaing dengan manajer subunit lain di perusahaan yang sama, seolah-olah mereka adalah saingan eksternal. Hal ini mendorong mereka untuk memandang kinerja relatif subunit lebih penting daripada tujuan perusahaan. Sebagai konsekuensinya, manajer mungkin enggan membantu pada saat subunit lain menghadapi keadaan darurat. Hal ini pernah terjadi dalam contoh Nintendo atau berbagai informasi penting lainnya. Hasil duplikasi output. Jika subunit menyediakan produk atau layanan serupa, maka persaingan internal di antara mereka akan dapat menyebabkan kegagalan di pasar eksternal. Hal ini karena divisi mungkin akan lebih mudah mencuri pangsa pasar satu sama lain dengan meniru produk yang sukses daripada dari perusahaan luar. Akhirnya, hal ini akan menimbulkan kebingungan di benak pelanggan. Dan ini menyebabkan hilangnya kekuatan dari masing-masing divisi. Desentralisasi di perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional merupakan perusahaan yang beroperasi di banyak negara. Seringkali terdesentralisasi, karena kendali terpusat atas perusahaan dengan subunit di seluruh dunia seringkali secara fisik dan praktis tidak mungkin dilakukan. Selain itu, bahasa, adat istiadat, budaya, praktek bisnis, aturan, hukum, dan peraturan berbeda secara signifikan pada setiap negara.
Dengan melakukan desentralisasi, maka hal ini akan memungkinkan para manajer di berbagai negara membuat keputusan yang dapat mengeksploitasi pengetahuan mereka tentang bisnis lokal dan kondisi politik, serta juga akan memungkinkan mereka menghadapi ketidakpastian dalam lingkungan masing-masing. Perusahaan multinasional sering melakukan proses rotasi di antara para manajer mereka. Rotasi pekerjaan dikombinasikan dengan desentralisasi untuk membantu pengembangan kemampuan manajer sehingga dapat beroperasi di lingkungan yang lebih global. Kelemahan untuk desentralisasi ini salah satunya adalah kurangnya kontrol, sehingga resiko yang dihasilkan juga akan semakin besar. Transfer pricing and multinational considerations. Transfer pricing adalah harga yang dikenakan oleh satu subunit, apakah itu departemen atau divisi, untuk produk atau layanan yang dipasok ke subunit lain dari organisasi yang sama. Jika misalnya sebuah pabrikan mobil memiliki divisi terpisah yang memproduksi mesin, maka transfer pricing adalah harga yang dikenakan oleh divisi mesin ketika divisi tersebut memindahkan mesin ke divisi perakitan mobil. Transfer pricing menciptakan pendapatan untuk subunit penjualan, dan biaya pembelian untuk subunit pembelian mempengaruhi pendapatan operasi masing-masing subunit. Kriteria untuk mengevaluasi transfer pricing dalam sistem pengendalian manajemen. Transfer pricing harus membantu manajemen puncak untuk mengevaluasi kinerja masing-masing subunit. Jika manajemen puncak menyukai desentralisasi tingkat tinggi, maka transfer pricing harus mempertahankan tingkat otonomi subunit yang tinggi dalam pengambilan keputusan. Ada 3 kategori besar untuk menentukan transfer pricing. Yang pertama adalah transfer pricing berbasis pasar. Manajemen puncak dapat memilih untuk menggunakan harga produk atau layanan serupa yang terdaftar secara publik. Yang kedua, transfer pricing berdasarkan biaya. Manajemen puncak dapat memilih transfer pricing berdasarkan biaya produksi produk yang bersangkutan. Contohnya termasuk biaya produksi variabel dan biaya produksi tetap, juga biaya penuh produk. Yang ketiga adalah transfer pricing campuran. Transfer pricing campuran atau sering juga dikenal dengan transfer pricing hibrida memperhitungkan biaya dan informasi pasar. Manajemen puncak dapat mengatur harga tersebut, misalnya dengan menentukan transfer pricing yang merupakan rata-rata biaya produksi dan pengangkutan produk secara internal dan harga pasar untuk produk yang sebanding. Para pembelajar, selanjutnya kita akan membahas mengenai market-based transfer prices. Mentransfer produk atau jasa dengan harga pasar umumnya akan mendapatkan keputusan yang optimal ketika 3 kondisi berikut ini terpenuhi. Yang pertama adalah pasar untuk produk antara sangat kompetitif, kemudian saling ketergantungan subunit minimal, dan yang ketiga tidak ada biaya tambahan ataupun manfaat bagi perusahaan secara keseluruhan dari membeli atau menjual di pasar eksternal daripada bertransaksi secara internal. Cost-based transfer prices. Hal ini berguna ketika harga pasar tidak tersedia, tidak sesuai atau terlalu mahal untuk diperoleh. Seperti ketika pasar tidak bersaing sempurna, kemudian ketika produk terspesialisasi, ataupun ketika produk internal berbeda dari produk yang tersedia secara eksternal. Ini berlaku dalam hal kualitas dan layanan pelanggan. Full cost basis. Dalam praktiknya, banyak perusahaan menggunakan transfer pricing berdasarkan biaya penuh.
Untuk mendekati harga pasar, maka transfer pricing berbasis biaya terkadang ditetapkan dengan biaya penuh plus margin. Pedoman umum untuk situasi penetapan transfer pricing. Kondisi pasar, tujuan dari sistem transfer pricing, dan kriteria mempromosikan keselarasan tujuan akan memotivasi upaya manajemen, juga mengevaluasi kinerja subunit dan mempertahankan otonomi subunit bila diinginkan. Semuanya ini harus dipertimbangkan secara bersamaan. Transfer pricing yang pada akhirnya akan dipilih perusahaan tergantung pada keadaan ekonomi dan keputusan yang diambil. Survei praktik perusahaan menunjukkan bahwa transfer pricing berbasis biaya penuh umumnya merupakan metode penetapan transfer pricing yang paling sering digunakan di seluruh dunia. Hal ini diikuti oleh transfer pricing berbasis pasar dan transfer pricing yang dinegosiasikan. Para pembelajar, demikianlah beberapa hal yang dapat kita bahas pada video kali ini. Semoga dengan memperdalam materi ini melalui referensi-referensi yang berkaitan akan dapat semakin menambah wawasan kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu.